Polda Riau berhasil menggagalkan peredaran gelap narkoba dan berhasil menangkap 25 orang tersangka selama kurun waktu 2 bulan terakhir. Dalam rangka dilaksanakannya Operasi Patu Semeru 2024, Satlantas Polres Pamekasan melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku terharu saat berdiri satu panggung dengan 5 orang polisi pemegang Hugeng Awards 2024. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 15 Juli 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ke informasi pertama pemirsa, Polda Riau berhasil menggagalkan peredaran gelap narkoba jenis sabu sebanyak 25 kg dan 34.000 pil ekstasi selama kurun waktu 2 bulan terakhir dan berhasil menangkap 25 orang tersangka, di mana 11 diantaranya adalah jaringan internasional. Polda Riau berhasil menggagalkan peredaran gelap narkoba jenis sabu sebanyak 25 kg dan 34.000 pil ekstasi selama kurun waktu 2 bulan terakhir. Seluruh barang haram itu pun dimusnahkan pada 12 Juli 2024 lalu. Dalam pemusnahan tersebut, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal mengultimatum para bandar narkoba untuk tidak lagi menjalankan bisnis haram tersebut di wilayah Riau. Saya perintahkan Direktur Narkoba, para Kapolres dan timnya tindak setegas-tegasnya. Walaupun akibatnya pengedar-pengedar itu harus tidak ada nyawa lagi di bumi ini. Dengan catatan ada mekanisme, ada standar operating prosedur. Apabila dia membahayakan nyawa petugas dan membahayakan nyawa masyarakat lain, tindak tegas. Bagi pengguna, kita akan terus melakukan penegakan hukum dimanapun, di gunung-gunung, di hutan-hutan, di laut-laut, apalagi di kampung-kampung yang katanya ada kampung narkoba. Saya sudah perintahkan Direktur Reserse Narkoba dan timnya, seluruh Kapolres dan timnya, tidak ada lagi istilah, diksi, kalimat-kalimat kampung narkoba di Provinsi Riau ini yang katanya di Pangaras Hidayat atau di mana-mana, obrak-abrik itu. Bersihkan. Setelah itu baru kita lakukan social engineering. Kita minta tolong kepada berkolaborasi dengan seluruh pemerintah provinsi, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten kota, tokoh pemuda, bahkan teman-teman semua, untuk kita rubah. Tidak ada lagi itu semua. Kampung-kampung yang katanya tadi kampung-kampung narkoba tidak ada. Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan bahwa pada Mei hingga Juni 2024 total barang sitaan yakni 25,1 kg sabu, 34.250 butir pil ekstasi, 3 kg ganja kering, dan 70.000 butir pil Happy Five. Kemudian ditangkap 25 tersangka di mana 11 diantaranya adalah jaringan internasional.
Ditambahkan Direktur Narkoba Polda Riau Kombes Pol Manang Subati, dari jumlah itu ada 17 tersangka ditangkap tim Direktorat Narkoba Polda Riau, sedangkan 8 lainnya tangkapan Polres Bengkalis. Penindakan terhadap peredaran gelap narkoba itu sejalan dengan perintah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bahwa kejahatan narkoba adalah musuh bersama yang harus diberantas untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kepolisian terus berkomitmen melakukan penegakan hukum narkoba, termasuk kejahatan lain yang meresahkan masyarakat. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Polres Kutai Kartanegara berhasil menangkap komplotan peredaran narkoba jenis sabu dengan total sebanyak 3 orang pelaku berhasil diamankan. Masing-masing pelaku berinisial DS 30 tahun, SO 62 tahun, dan SU 54 tahun. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman melalui Kasat Reskoba AKP Aksarudin Adam mengatakan, DS menjadi pelaku pertama yang diamankan oleh Satreskoba Polres Kukar di kilometer 19 Jalan Poros, Tenggarong, Senoni. Ketika digeledah, petugas menemukan 2 paket sabu dari dalam kotak rokok yang disimpan di saku celana pelaku dengan berat total 0,52 gram. Dari pengakuan DS, ia mendapatkan barang haram tersebut dari pelaku SO. Tidak menunggu waktu yang lama, polisi langsung bergerak ke lokasi keberadaan SO, tepatnya di kilometer 16 Kelurahan Loa Ipuh Darat. Dari tangan pelaku SO, Satreskoba Polres Kukar kembali mendapatkan barang bukti 2 paket sabu seberat 0,52 gram dan uang tunai sebesar Rp200.000. Sementara itu, dari tersangka ketiga yakni SU, Satreskoba Polres Kukar berhasil mengamankan 6 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,74 gram beserta uang tunai Rp1,35 juta. Kini seluruh pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatannya para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Siapa namamu sih? Sementara itu, Satreskrim Polres Purworejo berhasil menangkap seorang pemuda yang diduga membawa, menguasai, mempunyai, dan menyimpan senjata tajam yang digunakan pada saat tawuran antar di Kabupaten Purworejo pada 19 April lalu. Pemuda tersebut berinisial RCS, 19 tahun, merupakan warga Dusun Pandean, Desa Suren, Kabupaten Purworejo. RCS berhasil melarikan diri di saat pelaku tawuran lainnya diamankan oleh pihak kepolisian. RCS diketahui merupakan mantan siswa dari salah satu SMK yang terlibat tawuran. Ia telah dikeluarkan dari sekolah sebelum lulus sekolah karena telah melakukan pelanggaran berat. Sebelumnya diketahui tawuran antar pelajar yang terjadi pada bulan April lalu, pihak kepolisian berhasil mengamankan 5 orang tersangka, sementara RCS sempat melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran polisi. Namun dari hasil penyelidikan oleh tim Reskrim Polres Purworejo, RCS berhasil diamankan di rumahnya. Ketika penangkapan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 buah celurit dan 1 buah jaket. Dan akibat perbuatannya, pelaku dijerat ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Polres Banjarnegara mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh SH 33 tahun warga Purbalingga terhadap korban KN 28 tahun warga Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara yang merupakan mantan istri tersangka. Insiden pembunuhan terhadap KN terjadi pada 10 Juli 2024 lalu di rumah bibi korban. Kapolres Banjarnegara AKBP Erik Budi Santoso mengatakan bahwa motif tersangka membunuh korban karena tersangka tidak mau cerai dengan korban. Tersangka diketahui mengajak rujuk, sedangkan korban menolak, di mana 6 bulan sebelumnya sudah ada putusan cerai dari Pengadilan Agama Banjarnegara. Adapun penyebab perceraian diduga karena KDRT dan pelaku sering mabuk serta mengancam akan membunuh korban. Dan berdasarkan hasil autopsi dari dokter forensik, diketahui penyebab kematian korban diduga akibat luka tusuk pada jantung. Barang bukti yang diamankan yakni 1 bilah pisau sangkur,
1 potong daster, 2 potong pakaian dalam, dan 1 unit mobil. Dan akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Satlantas Polres Pamekasan melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi dalam rangka dilaksanakannya Operasi Patuh Semeru 2024. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.